Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Suara Rohani Kristen. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Debbie Basjir dengan tema Bijaksana dalam Perkataan. Dan sebelum kita mendengarkan khotbah pada malam hari ini, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, walaupun lagi ada masalah tetap luar biasa. Iya, tema firman Tuhan adalah hari ini ya, bijaksana dalam perkataan. Bapak Ibu, seringkali ya kita berpikir bahwa perkataan itu hal yang biasa saja. Tapi ternyata firman Tuhan itu banyak ya yang menuliskan tentang bahwa perkataan itu bukan hal yang biasa. Sebab hidup kita, bahkan roda kehidupan kita itu ditentukan oleh perkataan kita. Dan kita akan belajar hari ini bahwa ternyata perkataan orang percaya itu berkuasa. Apa yang kita perkatakan itu yang terjadi dalam hidup kita. Yesus itu berkata bahwa ya hati-hati dengan perkataanmu, karena menurut perkataanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut perkataanmu pula engkau akan dihukum. Banyak orang, saudara, akhirnya mengalami kegagalan dalam hidup mereka, bahkan tidak sedikit yang akhirnya mengalami maut karena perkataan. Firman Tuhan berkata hidup mati itu dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya, kata firman Tuhan. Hati-hati, hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan hasilnya. Apa itu dikatakan menggemakannya, saudara? Kalau kita tuh masuk ke gua, kita berteriak, maka akan ada gema balik kan dari suara kita. Yang dimaksud dengan begini, saudara, kalau kita pergi ke dalam gua, kita teriak, misalnya kita bilang berkat, yang balik apa? Berkat, kat, gitu kan. Kalau kita teriak kutuk, yang balik apa? Kutuk, kutuk. Ini namanya menggemakan. Nggak mungkin kita masuk ke gua lalu kita teriak berkat terus dibalas kutuk, tuk. Itu ada setan itu. Ada syaitan di situ. Atau kita teriak kutuk lalu baliknya berkat, kat. Itu nggak mungkin. Ayat firman Tuhan berkata hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya itu, kalau kita suka ngucapin kutuk, maka kutuk tuh berbalik kepada kita sendiri. Kalau kita suka ucapkan berkat, maka berkat itu yang akan kita nikmati juga dalam hidup kita. Nah, Yesus berkata begini, saudara. Mari kita buka bersama Lukas pasal yang ke-6 ayat 45, saudara. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ternyata benar, orang itu tidak mungkin bisa mengatakan yang baik kalau hatinya jahat. Kalau hati kita penuh dengan kejahatan, maka sudah pasti perkataan kita tuh jahat. Jadi bapak-bapak, kalau istrimu tuh omongannya ya nyelekit, bikin jengkel, lah itu dia perlu berobat itu hatinya. Mungkin banyak kekecewaan di dalam hati yang dia simpan selama ini. Karena hati ini adalah tempat penyimpanan, dikatakan perbendaharaan. Tempat semua penyimpanan. Kalau yang tersimpan dalam hati kita baik ya, segala hal yang manis, firman Tuhan di hati, maka juga yang keluar dari mulut kita itu perkataan yang baik. Jadi ini rahasianya.
Makanya Alkitab berkata Tuhan itu melihat hati kita. Orang kalau hatinya busuk, saudara, ya perkataannya busuk. Kalau hatinya penuh iri hati, ya perkataannya iri hati. Nggak mungkin kalau hatinya busuk keluar baik, ya itu berarti pencitraan. Ya, bisa jadi jatuhnya munafik ya. Nah, firman Tuhan Yesus itu berkata begini. Saya pengen kita baca dari versi yang lain. Ayat ini sama tapi dari Matius ya. Injil Matius pasal 12 ayat yang ke-34 mulai, saudara. Yesus berkata begini, Injil Matius ya, ayat yang ke-34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut dari hati. Yesus menyatakan perkataan ini untuk orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka itu orang paling munafik. Di luar kelihatan pakai jubah putih, tapi hatinya busuk, saudara. Makanya Yesus bilang, kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu bisa mengucapkan hal yang baik sementara kamu sendiri jahat, ya? Karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Lalu ayat berikutnya kita baca sama-sama. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Ayat berikutnya 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Stop. Setiap kata sia-sia yang keluar dari mulut kita harus kita pertanggungjawabkan pada waktu hari penghakiman. Betapa sering kita ini ngomong sia-sia, saudara, terutama anak-anak muda ini. Ya, saya tuh sering dengar anak muda kalau cerita, iya kamu tahu anjir. Hello, apa itu anjir? Apa itu? Hanya anak-anak muda yang tahu ini. Ini kata sia-sia loh. Sekarang bisa dapat hukuman loh kalau ngomong orang dogi begitu. Ya, itu anak-anak muda sekarang tuh ngomong anjir itu sama dengan dogi itu loh, saudara. Ya, jadi mereka itu kan sia-sia sekali. Cuma ketemu, halo apa kabar? Anjir lu. Saya sering dengar tuh kata-kata ini. Firman Tuhan bilang setiap kata sia-sia yang kau ucapkan dari mulutmu harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi mulai sekarang stop ngomong yang sia-sia. Jangan lagi ngomong yang sia-sia, nggak penting itu. Ya, kita suami istri pun di rumah kita bisa berbeda pendapat. Bahkan sering kali kita cekcok mulut. Siapa di sini suami istri yang kadang beda pendapat? Angkat tangan. Nggak ada, Tuhan angkatlah mereka hidup-hidup. Karena mereka ini sudah sempurna, ya. Yang tidak pernah bercekcok angkat tangan juga. Nggak ada juga. Yang bingung angkat kaki saja. Ya, saya sama suami seringkali beda pendapat. Namanya kita manusia kan. Setiap hari kita kan berhubungan dengan kata-kata. Ada beda kata, beda pendapat, selisih paham. Boleh, nggak apa-apa. Berdebat juga nggak apa-apa. Yang penting tetap pakai kata-kata yang tidak menyakiti, bukan mengutuk. Ya, bisa kita saling beda pendapat. Tapi jangan sampai ketika beda pendapat terus mulai mengungkit hal-hal yang nggak penting. Kata-katamu ngalor ngidul mulai. Kamu pikir saya tuh nggak nyesal ya nikah sama kamu? Aku tuh nyesal tau. Ya kamu pikir juga aku enggak, mending aku dulu sama mantanku tuh sekarang sudah hidupnya begini. Terus mau tuh apa sekarang? Cuma gara-gara kata-kata terserah, banyak yang berkembang sampai perceraian. Hati-hati saudara, apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Karena perkataan itu seperti benih ya yang engkau tabur. Hati-hati juga anak-anak muda yang selalu berkata, iya ya kayak gini, aduh gimana ya hidup ini sulit ke depan, wah saya ini pasti begini. Hati-hati loh. Ya, karena perkataan itu sama dengan sesuatu yang kita imani dan kita yakini. Ayat yang berikutnya berkata begini saudara. Coba kita lanjut ayat 37 berkata, baca sama-sama 1, 2, 3.
Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan ngerikan ayat ini. Kita pikir cuma ucapan loh, tapi ternyata ucapan kita bisa menentukan kita ini masuk surga atau neraka. Kita ini dibenarkan atau dihukum itu ditentukan dari ucapan mulut kita. Makanya hati-hati kalau berkata, saudara. Dan Alkitab berkata, apa yang engkau ikat di bumi itu akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi itu akan terlepas di surga. Pakailah kata-kata yang penting di dalam rumah tangga. Boleh marahin anak kita, ingatin mereka firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan itu sudah segala-galanya. Kalau marahin anak, ngomong aja, kamu tuh kalau nggak menghormati Tuhan ya, kamu nggak akan bisa dapat apa-apa hanya dengan menghormati Tuhan. Itu firman. Kita ucapkan firman, saudara. Kasih ingat mereka tentang firman Tuhan. Ketika Yosua diperintahkan Tuhan untuk menggantikan Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, Yosua bilang, aku masih muda Tuhan, aku tidak bisa. Tuhan berkata, bisa, jangan takut. Yang penting kamu lakukan ini. Tuhan tidak ngomong begini sama Yosua, supaya kamu berhasil, kau pergi latihan militer dulu 1 tahun ya. Nanti kalau sudah jago kau datang ke sini baru kau bisa bawa bangsa itu. Tuhan juga nggak ngomong gini, kamu belajar matematika, perhitungan, fisika, kamu belajar dulu bahasa Israel, bahasa ini baru kamu bisa saya utus. No. Keberhasilan dan keberuntungan Tuhan cuma bilang begini, jangan engkau lupa, setiap hari perkatakan kitab Taurat ini, bertindak hati-hati sesuai dengan semua yang tertulis dalam firman Tuhan, supaya perjalananmu itu berhasil dan beruntung. Amin, saudara. Kalau engkau melihat anakmu berhasil, nggak usah kau leskan matematika, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa ini, bahasa itu. Ya, dikursuskan ini, kursus itu, kursus nyanyi, kursus ini, kursus sombong. Semua dikursusin dengan berharap anaknya itu tapi tidak ada satupun orang tua kadang-kadang yang lupa untuk mengajari anaknya firman Tuhan. Suruh anakmu baca firman, perkatakan firman itu siang dan malam, maka hidupmu, firman Tuhan bilang, berhasil dan beruntung, saudara. Bukan cuma berhasil, karena banyak orang kelihatannya berhasil tapi tidak beruntung. Kelihatannya berhasil, kerja dari pagi sampai malam, tapi nggak dapat apa-apa, saudara. Alkitab bilang dia menabung di pundi-pundi yang berlubang, bocor terus, nggak ada hasil. Kelihatan tokonya rame dari pagi sampai malam, begitu hitung-hitungan akhir bulan, nggak ada untung lah. Tokoku kok kelihatan rame, tapi kok nggak ada untung. Karena kau hanya mengandalkan pikiranmu manusia, kau tidak pernah memperkatakan firman Tuhan di dalam hidupmu. Firman Tuhan itu berkuasa, saudara. Amin. Hati-hati dengan lidahmu. Coba kita baca, saudara, ya, tentang lidah. Buka bersama di dalam Yakobus 3 ayat yang ke-6 mulai, saudara. Ngeri sekali tentang lidah ini. Kita akan lihat dari firman Tuhan. Bukan saya yang ngomong, ini firman Tuhan yang bicara. Baca 1, 2, 3. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh lidah. Ini lidah yang adalah anggota terkecil di dalam tubuh kita. Kecil sekali lidah ini, tapi ternyata dia bisa menggerakkan seluruh roda kehidupan kita. Banyak orang Kristen hari-hari ini nasibnya terkutuk akibat dari perkataan lidahmu sendiri, yang kau tidak hati-hati. Engkau kutuki sendiri hidupmu, kau kutuki sendiri nasibmu, kau kutuki anak-anakmu. Kalau marah, engkau kutuki istrimu. Dan itu semua dipegang sama setan. Karena apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepas di bumi itu terlepas di surga. Lidah ini mengambil bagian di antara anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Karena perkataan, dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedangkan lidah sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ngeri, saudara, kalau kita tidak bertobat dalam hal mulut.
semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan, sudah bisa dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi, baca bersama, tetapi ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Seringkali tanpa kita sadari, perkataan kita mematikan iman orang lain. Anak-anak bicara tanpa kontrol pada orang tua, orang tuanya sakit hati. Orang tua bicara sama anak, anak jadi sakit hati. Dan tanpa kita sadari, lidah ini saudara, dia sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Lebih dari ular kobra. Ini Alkitab yang ngomong loh. Menjadi bisa yang beracun masuk ke hati orang lain, menggerakkan tubuh orang itu sehingga dia bisa bunuh orang, saudara, gara-gara perkataan. Mengerikan sekali kalau kita tahu tentang lidah ini. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita juga mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dan dikatakan di sana, ayat yang berikutnya, dari mulut yang satu keluar berkat, dan dari mulut itu juga keluar kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Kalau di gereja kita memuji Tuhan, di rumah semua kebun binatang keluar. Ya, kalau berantem itu saudara, wah sudah sampai maki-makian, banting barang. Ya, orang Sulawesi itu kalau maki, pintar. Saya ini dari Sulawesi, saudara, jadi saya ngomong aja Sulawesi ya. Saya nggak tahu kalau Sumatera apa itu, saudara sendirilah yang ngomong sendiri itu sukumu. Tapi dari suku saya kadang kalau maki orang, wah itu kalau nggak maki itu rasanya nggak puas. Ada loh orang-orang seperti ini. Dan dia lupa barang siapa suka menggemakannya. Firman Tuhan berkata begini, saudara. Yesus berkata sama murid-muridnya, kalau kamu nanti aku utus pergi untuk menginjil, kamu masuk ke satu rumah, berikan salam berkat kepada rumah atau orang yang kau temui. Kalau orang itu layak menerima salammu, maka orang itu akan diberkati mendengar perkataanmu itu. Tapi kalau orang itu tidak layak untuk menerima salam berkatmu, karena mungkin dia berdosa, dia nggak layak menerima salam berkat, maka salam itu akan kembali kepadamu dan engkau yang akan diberkati. Tetapi tetap ucapkan berkat, jangan kutuk. Karena kalau orang itu kau kutuk, ternyata hatinya benar, dia nggak terima kutukmu. Kutuk itu berbalik pada kita. Sebaliknya kalau engkau perkatakan berkat, orang itu tidak layak diberkati, maka perkataan berkatmu itu kembali kepadamu. Jadi perkataanmu itu seperti benih yang kau tabur. Hati-hati dengan lidahmu, saudara. Juga anak-anak muda sekarang itu, saya kalau dengar anak-anak muda itu sering berkata, saudara, ya, Alkitab bilang kalau ya, katakan ya, tidak kalau tidak. Anak muda sekarang tuh, gila, kemarin gua nonton konser, tahu, sumpah bagus banget, sumpah. Cuma mau bilang konser bagus, sumpah. Kemarin gua makan bakmi, tahu itu bakmi enak banget, sumpah enak banget. Nih kata-kata sumpah nih, saya mau kasih tahu nih. Ini juga kata-kata sia-sia yang akan kau tuai, anak-anak muda. Matius 5 ayat 33, yuk. Kita dengar nih kata-kata sumpah-sumpah ini ya, supaya kau bertobat nih. Kalau nggak dikasih ayatnya nggak percaya nih dibilangin ya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu itu di depan Tuhan. Nenek moyang nih berkata begini. Tapi Yesus bilang begini, saudara, tetapi aku, huruf besar Tuhan Yesus, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, dan juga demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kaki Tuhan, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Dan juga jangan bersumpah dengan demi kepalamu sendiri. Kau tidak punya hak atas kepalamu, kata Tuhan, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambutmu kecuali kau cat. Ya, tapi kalau kau hitamkan sendiri tidak bisa. Tuhan yang berkuasa atas kepalamu. Yesus berkata begini, ayat berikutnya 37, 1, 2, 3. Jika ya, katakanlah hendak kamu ya, jika tidak, tidak.
Ya, karena apa yang lebih daripada itu berasal dari Syaiton, dari setan. Jangan bersumpah, apalagi anak-anak muda. Tadi ya ampun, kita sumpah bagus banget loh, sumpah. Ngapain kau harus bersumpah untuk hal-hal? Kadang-kadang ini dianggap, dan ini tipuan iblis loh saudara. Ini adalah tipuan iblis di akhir zaman yang kita pikir itu hanya biasa. Mungkin saat dengar khotbah ini ada anak muda yang berkata, "Hello Bu Pendeta, biasa aja, kelas. Itu kan cuma bahasa-bahasa gaul, anjir." Ya, besok kalau kau dihukum di neraka, biasa aja, keles. Saya kan udah pernah ingetin, keles. Bertobat. Jaga mulutmu, jaga ucapanmu dari hal-hal yang sia-sia. Karena firman Tuhan bilang, setiap perkataan sia-sia yang keluar dari mulut kita harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman kelak. Makanya ibu-ibu, ayo jaga hati supaya mulutmu itu juga manis, tidak penuh racun. Kalau hatimu penuh racun, mulutmu penuh racun. Saya selalu bilang sama ibu-ibu, kalau berselisih paham dengan suami sampai akhirnya nangis, nggak usah berharap nangis di tempat tidur menghadap tembok, berharap dipeluk dari belakang lalu suaminya bilang, "Maaf ya sayang, I love you, Pret." Jangan ya, kau nangis sambil nungguin dia minta maaf. Kok nggak datang-datang ya, nangis ya, malah dibuat-buat. Lagi nangis yang kita dengar, suami udah ngorok. Nggak usah berharap lebih, nanti kau kecewa, sakit hati. Karena suami dan istri itu nggak bakal ketemu. Istri pakai perasaan, suami pakai logika. Istri pakai perasaan, kalau dia peluk maka sakit hatiku hilang. Suaminya gini, "Nih kok nggak balik-balik ya? Ya udah, aku udah ngantuk, besok aja dia diselesaikannya." Dia pakai logika, maka nggak pernah ketemu. Maka sakit hatimu nimbun terus, kau jadi sakit jiwa. Karena kau bangun pagi marah-marah, tadi malam gak selesai, bangun pagi anakmu yang kena sasaran. Ayo kita berdoa saudara, supaya tepat pada waktunya perkataan yang kita keluarkan. Kalau memang waktunya harus marah, marah gak apa-apa, tapi gak usah mengutuk. Amin. Ya, supaya hidup kita ini diberkati Tuhan, supaya rumah tangga kita diberkati, anak-anak kita diberkati Tuhan, anak-anak muda juga. Stop ya ngomong-ngomong, "Hei anjir," ya. Sumpah tahu, nggak usah sumpah-sumpahan, biasa aja, keles. Nggak ada juga yang peduli dengan sumpahmu. Ya, lebih baik perkatakan firman Tuhan, perkatakan hal yang benar dan membangun. Amin. Saya undang para imam musik maju ke depan. Mari saudara kita hari-hari ini bersungguh-sungguh menjaga perkataan kita, supaya perkataan kita menjadi perkataan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah mulut kita penuh dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri bersama hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah mulut kami penuh pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mendengarkan khotbah yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Debbie Basjir dengan tema bijaksana dalam perkataan. Kiranya lewat khotbah yang telah kita dengar pada malam hari ini memberkati setiap kita orang percaya. Dan di akhir video ini kita akan sama-sama menyaksikan suatu renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Cornelia. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan. Bila pada malam hari ini, mari kita mau merenungkan firman Tuhan di dalam Pemazmur pasal yang ke-30 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Juru bacaan dia katakan nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Bapak Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, ternyata kita bisa selamat dari bahaya itu karena anugerah Tuhan. Dengan demikian kita mengucap syukur tanda terima kasih banyak atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan
yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Sehingga di dalam Mazmur pasal 30 ayat yang pertama, Mazmur nyanyian untuk pentakisan bait suci dari Daud. Ternyata di dalam diri kita masing-masing, diri kita adalah bait suci. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, bahwa hidup ini adalah berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Sehingga dalam ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, "Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas." Bapak, Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, dan apa kita balas kebaikan Tuhan? Kita hanya bisa menaikkan puji syukur kepada Tuhan karena Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga dari firman Tuhan, "Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku." Tuhan hadir dan melihat keadaan kita pada waktu kita menghadapi sakit penyakit. Bapak, Mama yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan siap dan menolong membantu kita dalam segala hal. Mari teriakan kita, Tuhan yang bisa menolong kita. Kita percaya bahwa tidak ada selain siapapun Dia yang bisa menyembuhkan kita, tetapi Dia satu-satunya penolong kita yang pasti, yang siap untuk menolong kita sampai di dalam bahaya maut pun Dia bertanggung jawab. Dengan demikian, mari kita perserahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, karena diri kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Sehingga dari ayat yang keempat dari firman Tuhan, "Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur." Kita sungguh percaya bahwa kita berada di tengah-tengah maut dan kematian. Ternyata itu pun kita berteriak, Tuhan mengangkat kita, Tuhan menarik kita, Tuhan memperhatikan kita. Pada waktu teriak itu sampai ke telinga Tuhan, mari kita terus memuji, mengagungkan kebesaran Tuhan, karena semata-mata anugerah Tuhan kita diselamatkan dalam segala hal. Dalam kesesakan, Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Sehingga dalam ayat yang kelima, "Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkan syukur kepada namanya yang kudus." Bila persembahan isi hati kita tetap persembahkan kepada Tuhan, karena itulah yang kita bisa lakukan terhadap kemahakuasaan. Bapak, Mama yang diberkati oleh Tuhan, karena namanya yang kudus kita ditolong, kita dijaga, kita dipelihara seperti biji matanya. Sehingga dalam ayat yang ke-6 dia katakan, "Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai." Sesaat saja Tuhan murka terhadap kita. Dia menegur kita, Dia mengasihi kita, dan Dia memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Mari kita selalu wujud nyatakan itu dalam kehidupan kita, selagi kita dipercayakan di muka bumi. Bapak, Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, dalam ayat yang ke-7, di mana dia katakan, "Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya." Kita tidak akan goyah kalau kita bersandar kepada Tuhan. Hati kita tetap melekat kepada Yesus,
maka Tuhan tidak pernah menyerahkan diri kita kepada tangan musuh dan seteru. Mari kita mengingat kebaikan Tuhan yang selama Tuhan lakukan terhadap kita. Di dalam ayat yang ke-8, Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Di dalam ayat yang ke-10, dia katakan, dengarkanlah Tuhan dan kasihan aku. Tuhan, jadikan penolongku. Ternyata Tuhan menjadi penolong utama bagi kita. Tuhan selalu senantiasa menyertai kita. Sehingga dalam ayat yang ke-12, di mana dia katakan, aku yang meratap telah berubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangnya kau ikat dengan sukacita. Pada waktu kita menangis, di situ Tuhan hadir dan menolong, membantu kita dalam segala hal. Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk kita terbawa dengan beban masalah. Tuhan melepaskan kita dari musuh dan seteru, sehingga kita merasa aman dalam pertolongan Tuhan. Dan ayat yang terakhir dalam ayat 13, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri, ya Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya, dan aku menyanyikan syukur bagimu. Firman ini dia katakan, Tuhan melepaskan aku dari tangan musuh dan seteru, supaya aku memuji Tuhan selagi aku dipercayakan. Bapak, mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, biarlah pada malam hari ini kita pulang dengan firman, kita kuat bersama dengan Tuhan, kita tetap tegak berdiri dari malam ini sampai Tuhan datang, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.